Bersama-sama kita akan belajar firman Allah, saudara.
Saya mengajak kita sekalian hari ini belajar firman Allah di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. 22 sampai dengan ayat yang ke-24 saya akan membaca bagi kita sekalian. Saudara bisa melihat di dalam Alkitab atau Alkitab saudara masing-masing. Saya bacakan bagi kita sekalian. Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat." Puji Tuhan. Saudara, judul firman Allah saat malam hari ini dalam ibadah di tempat ini saya berikan judul tentang siapa yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Kalau kita melihat berita firman Allah yang kita baca saat sore hari ini, kita membaca di sana bahwa ketika Tuhan Yesus itu sedang memberitakan kebenaran firman Allah, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar kebenaran firman Allah, tiba-tiba muncul satu orang yang berkata, kalau kita membaca ayat yang ke-22 tadi, dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jadi saudara, ada orang yang bertanya tentang keselamatan. Dan memang pertanyaan tentang keselamatan itu menjadi perdebatan tidak hanya di waktu itu saja. Kalau kita memperhatikan keadaan kita di hari-hari ini, pertanyaan tentang keselamatan pun muncul sampai dengan hari ini. Nah saudara, tetapi kesimpulannya malam hari ini adalah pertanyaan tentang keselamatan itu selalu muncul dari zaman ke zaman. Artinya adalah saudara, pertanyaan tentang keselamatan ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk setiap anak-anak Tuhan responi. Harus meresponi pertanyaan ini saudara. Pertanyaan ini juga bisa muncul pada diri kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini pun sedang bertanya, kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah mengiring Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan. Mungkin puluhan tahun atau beberapa tahun yang lalu, tetapi kita tahu masih ragu-ragu, apakah aku diselamatkan? Atau mungkin kalau aku masuk di salah satu golongan si A, aku pun akan diselamatkan, saudara. Hari-hari ini pertanyaan tentang keselamatan ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita responi, saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk memikirkan hal ini. Mari kita belajar untuk mengerti akan hal ini. Mari kita belajar untuk memahami tentang hal ini, saudara. Mengapa? Yang pertama, supaya kita ini menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh di dalam iman. Supaya kita menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh di dalam iman. Perhatikan ayat yang ke-30, saudara. Ayat yang ke-30 berkata kepada kita demikian. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Firman Allah memberitakan kepada kita, orang yang dulunya setia sama Tuhan, orang yang dulunya boleh dikatakan hidupnya selalu ada di gereja, melayani Tuhan, melayani musik, melayani pujian, mungkin masuk dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi hari-hari ini mungkin kita melihat mereka tidak lagi mau melayani Tuhan. Mungkin pun disuruh ke gereja sudah tidak mau lagi, atau mungkin malas-malasan. Nah, saudara, pentingnya kita mengerti dan memahami tentang keselamatan ini supaya kita jemaat-jemaat Tuhan itu di akhir zaman ini menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh di dalam iman. Sebab firman Allah mengatakan kepada kita, ada orang yang terdahulu ternyata dalam perjalanan imannya menjadi orang yang terakhir. Jangan sampai kita menjadi bahagian orang yang seperti ini. Amin Bapak Ibu.
Saat ini kita setia melayani Tuhan, saat ini kita setia iring Tuhan, saat ini kita bertumbuh di dalam iman. Tahun depan kita lebih setia kepada Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan. Dan ini pun yang kami sampaikan kepada jemaat-jemaat yang kami layani. Saudara, firman Allah menyatakan ada orang yang terdahulu menjadi orang yang terakhir. Mengapa bisa demikian? Orang yang setia dari dulunya, orang yang melayani Tuhan dari dulunya, saudara. Pada akhirnya mereka tidak lagi mau melayani Tuhan. Mengapa, saudara? Karena mereka tidak mengerti tentang keselamatan. Karena mereka tidak mau bertumbuh dalam iman lewat pengajaran yang benar, saudara. Mereka tidak memahami tentang keselamatan itu. Kalau kita memahami, mengerti tentang keselamatan, saudara, maka kita akan menjadi jemaat yang tertanam di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengajaran firman Allah yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan. Di akhir zaman ini, saudara, mari kita belajar bertumbuh di dalam iman, dalam pengajaran firman Allah yang benar. Amin, Bapak, Ibu. Kalau firman Allah itu tajam, kalau firman Allah itu keras, kalau firman Allah itu mendidik kita, mari kita terima kebenaran firman Allah itu dengan ucapan syukur. Amin. Jangan juga kita menjadi jemaat kalau firman Allahnya cocok untuk saya pakai. Kalau enggak, ya enggak. Oh, ternyata firman Allah itu untuk si A, untuk si B. Enggak. Mari jemaat Tuhan, hari-hari ini kita perlu mengerti tentang keselamatan. Hari-hari ini kita perlu memahami, mengerti tentang keselamatan ini, supaya kita menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua yang saya renungkan adalah, mengapa kita perlu mengerti, memahami, memikirkan tentang keselamatan ini. Tidak hanya kita menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh di dalam iman, tetapi supaya kita ini tidak mempergunakan waktu kita, supaya kita ini tidak menggunakan fasilitas yang Tuhan beri kepada kita, dan supaya kita ini tidak menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan beri kepada kita dengan sembarangan, saudara. Kitab Roma berkata kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Untuk apa? Kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 menjelaskan di sana, untuk memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita perlu memikirkan tentang keselamatan, kita perlu mengerti tentang keselamatan, kita perlu memahami tentang keselamatan. Yang kedua, supaya kita ini tidak sembarangan menggunakan waktu kita. Firman Allah mencatat Tuhan memberi kita jatah waktu 70 tahun, kalau kuat 8 tahun, 80 tahun dan selanjutnya. Saat ini kita sudah jalani tahun-tahun kita, beberapa waktu lagi, beberapa tahun kita sudah jalani waktu itu. Waktu yang sisa yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan berikan kepada kita ini, mari kita gunakan dengan maksimal untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Jangan gunakan waktu kita dengan sembarangan. Jangan gunakan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin Tuhan lengkapi kita jemaat-jemaat Tuhan dengan fasilitas-fasilitas yang lebih, saudara. Mari kita gunakan itu untuk mendukung diri kita bertumbuh di dalam iman, untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat-jemaat yang saya kasih, mari kita juga belajar. Ketika ada bentangan firman Allah yang disampaikan, mari kita responi kebenaran firman Allah itu, supaya kita menjadi jemaat yang kuat berakar di dalam Tuhan. Jangan sampai keselamatan yang sudah kita bangun dari sejak kita percaya kepada Tuhan, hanya gara-gara hal yang sepele, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya, ada tumbuh akar pahit dan lain sebagainya, lalu meninggalkan Tuhan.
Saudara, mari kita memperhatikan kebenaran firman Allah. Saya membaca dan menggali kebenaran firman Allah, dan saya menimbulkan satu pertanyaan di dalam diri saya sendiri, sekalipun pertanyaan ini juga kita bisa jawab secara langsung. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang diselamatkan dan siapakah orang-orang yang tidak diselamatkan? Yang pertama, saudara, orang yang diselamatkan adalah, kalau kita sebagai orang-orang Nasrani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan dia yang mau hidup di dalam pertobatan. Itulah orang yang diselamatkan. Sekali lagi, orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan hidup di dalam pertobatan. Amin, Bapak Ibu. Sebab firman Allah berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Itu orang yang diselamatkan. Kita menarik sekarang, siapakah orang yang tidak diselamatkan? Nah, tentu kita menjawab, orang yang tidak diselamatkan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Titik. Saudara setuju? Orang yang tidak diselamatkan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Titik. Lalu ada lagi ternyata orang yang tidak diselamatkan, saudara. Siapakah orang yang tidak diselamatkan? Yang kedua, orang yang tidak diselamatkan adalah orang Kristen. Ya, ini sudah. Orang Kristen yang tidak mau hidup di dalam pertobatan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berpesan kepada jemaat-jemaat, kerjakanlah keselamatanmu itu apa, saudara? Dengan takut dan gentar. Jadi golongan kedua, orang yang tidak diselamatkan adalah orang Kristen yang tidak mau hidup di dalam pertobatan. Orang Kristen yang tidak mau mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Ini poin yang kedua. Nah, saudara, kalau kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-13 ini, ayat-ayat itu secara khusus berbicara untuk bukan orang di luar Tuhan, tetapi orang yang ada di dalam Tuhan. Jadi secara khusus ayat-ayat ini berbicara untuk orang-orang Kristen yang taat dan orang-orang Kristen yang tidak taat, saudara. Secara khusus. Kalau saudara membaca ayat-ayat itu lebih dalam lagi, belajar ayat-ayat itu, Tuhan tidak sedang membicarakan tentang orang di luar, tetapi Tuhan sedang membicarakan tentang kehidupan pribadi jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi ada golongan orang yang taat, ada golongan orang yang tidak taat, dan inilah yang Tuhan bicarakan. Sebab ayat yang ke-24, berjuanglah melalui pintu yang sesat itu. Artinya orang ini sebenarnya sudah tahu tentang keselamatan. Orang ini sebenarnya sudah ikut Tuhan. Itulah sebabnya ayat-ayat ini secara khusus berbicara tentang untuk orang-orang Kristen yang taat dan orang-orang Kristen yang tidak taat. Dan hari ini kita mendengar kebenaran firman Allah. Firman Allah ini pun juga untuk kita jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Entah kita termasuk pada golongan anak-anak Tuhan yang taat, atau anak-anak Tuhan yang tidak taat. Saudara, yang saya mau ajak lebih dalam kita melihat adalah, sekarang mari kita memperhatikan apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi bahagian orang yang diselamatkan. Karena ayat-ayat ini secara khusus berbicara tentang untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Baik itu orang Kristen yang taat atau orang Kristen yang tidak taat. Mari kita memperhatikan apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi bagian orang yang diselamatkan. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita tahu, saudara. Nah,
Yang pertama, ada 3 hal yang akan saya lihat dengan cepat saat malam hari ini. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 berbicara kepada kita. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yang pertama yang saya renungkan adalah, tetaplah berjuang melalui pintu yang sesak. Tetaplah berjuang melalui pintu yang sesak atau pintu yang sempit itu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi bahagian orang yang diselamatkan? Yang pertama, tetap terus berjuang melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak itu berbicara tentang keadaan jalan yang tidak mudah untuk dilalui. Keadaan jalan yang tidak mudah untuk dilalui, itulah pintu yang sesak, saudara. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita bersama-sama tetap berjuang, amin. Hari ini kita berjuang, besok kita berjuang, minggu depan kita berjuang, bulan depan, di sepanjang tahun itu, sampai Tuhan mengaruniakan usia kepada kita, berapapun itu, tetap berjuang melalui pintu yang sesak itu. Sekali lagi, pintu yang sesak itu berbicara tentang jalan atau keadaan yang tidak mudah untuk dilalui. Saudara, mengikut atau mengiring Tuhan itu tidak segampang atau semudah dengan apa yang kita pikirkan. Mengikut Tuhan itu tidak semudah, segampang dengan apa yang kita pikirkan. Sebab ada banyak orang Kristen mengikut Tuhan. Oh, ikut Tuhan itu enak, ada mujizatnya, betul. Ada berkatnya, betul. Ada pertolongannya, betul, saudara. Tidak ada yang salah dengan hal-hal itu. Tetapi kita juga harus melihat kebenaran firman Allah yang lain. Tuhan mengaruniakan kepada kita, bukan saja untuk percaya kepada Dia, tetapi apa, saudara? Di dalam halnya Tuhan pun mempercayakan apa? Penderitaan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk siapa? Untuk Dia. Saudara, kepada jemaat-jemaat Tuhan, kita tidak hanya dipercayakan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi di dalamnya kita juga dipercayakan satu penderitaan. Pikul salib. Kita harus memikul salib kita. Kalau sebagai orang Kristen kita hanya memikirkan berkat, memikirkan pertolongan, memikirkan mujizat, saudara. Ketika hal itu tidak terjadi kepada kita, sekali lagi kita bisa kecewa. Kita bisa kecewa dan kita bisa meninggalkan Tuhan, dan pada akhirnya kita kehilangan keselamatan kita. Saya bersyukur ada jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun melewati keadaan-keadaan yang sulit. Saya berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan pun di tempat ini, biarlah sekalipun kita melewati keadaan-keadaan yang sulit itu pun, sekalipun Tuhan mengizinkan kita melewati satu keadaan-keadaan yang sulit, kita tetap mau menjadi jemaat Tuhan yang berjuang di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Satu contoh, Wahyu pasal yang kedua. Saudara bisa melihat jemaat di Tuhan di Smyrna. Saudara bisa membaca ayat-ayat itu. Ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ayat itu berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Jemaat di Smyrna disampaikan kebenaran firman Allah supaya mereka tetap setia di dalam menghadapi kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi. Jemaat, engkau harus tetap setia, engkau harus tetap berjuang apapun keadaanmu, sekalipun engkau mengalami penderitaan, sekalipun engkau mengalami kesusahan. Saudara, masalahnya adalah saudara, yang dialami jemaat di Smyrna ini, perhatikan ayat yang ke-9. Ya, saya baca di situ lebih enak. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak sedemikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ternyata dalam kumpulan jemaah di Smyrna itu, firman Allah katakan ada jemaah iblis. Apa yang mereka kerjakan, saudara? Ayat itu berkata, memfitnah jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Sehingga mereka ada di dalam penderitaan, saudara. Hari-hari ini pun juga ada di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, saudara. Ini cuma jadi perbandingan supaya kita juga bisa introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana jemaat yang satu dengan jemaat yang lain? Kalau tidak cocok itu, nah saudara, saya berdoa supaya di tempat ini tidak ada. Amin. Mari jemaat-jemaat Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah hari ini memberkati kita. Kita tetap berjuang di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan mempercayakan kepada kita harus mengalami kesusahan-kesusahan itu. Baik kesusahan secara fisik, kesusahan secara pikiran, dan kesusahan secara hati. Mungkin ada yang mengecewakan kita, yang membuat kita sakit hati. Saudara, tetaplah kita berjuang di dalam Tuhan. Amin. Pintu yang sempit itu adalah jalan yang tidak mudah dilalui. Tetapi ujungnya adalah kesukaan yang besar. Ujungnya adalah satu kehidupan yang kekal, Bapak Ibu saudara. Yang kedua yang saya renungkan bagi kita jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini adalah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi bahagian orang yang diselamatkan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, bisa tolong ditampilkan saja saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ternyata saudara, untuk menjadi bahagian, supaya kita tetap menjadi bahagian orang yang diselamatkan adalah, yang pertama, tetap berjuang melalui pintu yang sempit, keadaan yang susah. Yang kedua adalah kita belajar untuk tetap melakukan kehendak Bapa. Firman Allah katakan di sana bahwa ada banyak orang yang hari-hari ini berseru Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan orang yang seperti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi mereka yang tetap hidup di dalam kehendak Bapa, bagi mereka yang mau hidup di dalam kehendak Bapa, dialah yang akan menikmati surga. Yang artinya dialah yang akan diselamatkan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kehendak itu sama dengan keinginan. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, marilah kita terus belajar untuk melakukan kehendak, keinginan atau kemauan Bapa itu. Apa yang Bapa mau bagi kita, apa yang Tuhan inginkan bagi keadaan jemaat-jemaatnya, khususnya dalam kehidupan kita secara pribadi. Belajar kita melakukan kehendak Bapa. Jangan kita hanya menjadi bahagian orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi kita tidak mau hidup di dalam kehendak Bapa itu. Jangan hanya kita menjadi orang-orang yang berseru Tuhan, tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan cukupkan segala apa yang ku mau, Tuhan ini, Tuhan itu, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mau melihat
Ada satu keinginan Bapa, ada satu kehendak Bapa yang ingin Bapa lakukan dalam kehidupan pribadi jemaat-jemaat Tuhan. Kita harus belajar mau melakukan kehendak Bapa itu. Nah, saudara, kalau saya belajar tentang kehendak atau keinginan dalam perjanjian lama, saudara, kata kehendak itu disamakan dengan wasiat. Jadi kata kehendak itu disamakan dengan wasiat. Biasanya wasiat itu disampaikan kalau orang itu apa, saudara, mau meninggal. Sudah nulis atau mungkin nulis surat. Nanti ini begini, nanti ini begitu dan lain sebagainya. Itulah wasiat. Nah, kehendak itu disamakan dengan hal itu. Keinginan itu disamakan dengan itu dalam perjanjian lama. Nah, saya menggali kembali apa yang Tuhan mau bagi gerejanya. Khususnya dalam doa saya secara pribadi bagi pelayanan hari ini, bagi jemaat-jemaat Tuhan di Pamekasan, bagi hamba Tuhan di tempat ini, bagi Bapak Ibu Gembala bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan mengenai keselamatan ini. Apa kehendak Bapa sebelum dia mati di atas kayu salib itu? Sebelum dia mati di atas kayu salib itu, saudara. Perhatikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-46. Tampilkan kembali. Lukas 22 ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke Taman Getsemani untuk berdoa. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Saudara, bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah wasiat Bapa, inilah wasiat Yesus sebelum dia ditangkap, sebelum dia dihakimi, sebelum dia mati di atas kayu salib. Saudara, tidak ada pesan-pesan yang lain. Bapa kepingin jemaat-jemaatnya bangun. Bapak kepingin umat-umatnya bangun. Bapak kepingin murid-muridnya bangun, saudara. Itu yang pertama. Kata bangun itu di dalam bahasa Yunani memiliki arti apa? Berjaga-jaga, tidak tidur. Di akhir zaman ini biarlah rohani jemaat-jemaat Tuhan bangun. Amin, saudara. Kita bisa melihat keadaan zaman hari-hari ini, saudara. Firman Allah terus digenapi. Siapa tahu hari ini kita menikmati pandemi COVID, dan itu adalah satu bukti bagaimana firman Allah terus digenapi. Mari jemaat Tuhan, bangunlah rohanimu, berjaga-jagalah rohanimu, bahwa zaman yang sedang kita bijak dan kita sedang masuki hari-hari ini adalah zaman akhir. Bagaimana jemaat Tuhan harus tetap mempertahankan imannya, berjuang, saudara. Bangun, ayo bangun. Kalau ada jemaat Tuhan yang rohaninya sedang tidur, kalau ada jemaat Tuhan yang rohaninya hari-hari ini mungkin sedang dibaringkan tidur, bangun, ayo bangun, ayo bangun. Zaman yang kita pijak dan kita lalui ini adalah zaman akhir. Ini adalah pesan Yesus. Yang kedua, ayat itu juga berkata, bangunlah, lanjutnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, berdoa. Ini pesan Bapa kepada murid-murid, dan saat ini kita dengar pesan itu. Berdoa. Apa maksudnya berdoa? Berdoa adalah membangun satu hubungan yang baik. Berdoa membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita menjadi jemaat yang terus dibangun, dikuatkan di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab firman Allah katakan akan ada banyak orang-orang yang jatuh ke dalam pencobaan, saudara, karena tidak membangun hubungan yang baik dengan Allah. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam pencobaan, meninggalkan Tuhan dengan alasan-alasan yang diucapkan. Bangun, ayo jemaat Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Allah.
Kalau hari-hari ini mungkin hubungan kita sedang renggang, kalau hari-hari ini mungkin keadaan rohani kita sedang ayo bangun. Kita belajar membangun hubungan yang baik dengan Allah, supaya kita tetap menjadi bahagian orang yang diselamatkan. Ini yang kedua, supaya kita tetap menjadi bahagian orang yang diselamatkan. Yang terakhir yang saya renungkan bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, bagi Bapak Ibu Gembala dan pelayanan di tempat ini, Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 dilanjutkan dengan ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lanjut ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Lanjut lagi. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Waduh, luar biasa ini. Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Lanjut. "Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Terus kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu kuturuti, telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Oh haleluya. Pemuda ini adalah pemuda yang sangat luar biasa. Setiap kebenaran firman Allah dia lakukan, dituruti, perintah Allah itu dituruti. Lanjut selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," haleluya, "pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lanjut lagi. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang kaya yang bertanya tentang keselamatan kepada Yesus. Dan Yesus menjawab, "Lakukan kebenaran firman Allah." Ternyata pemuda ini menjawab, "Semuanya itu telah aku turuti Tuhan." Lalu Tuhan berkata kepada pemuda itu, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Jualah hartamu, berikan itu kepada orang yang memerlukan. Dan ayat ini kita membaca bagaimana orang itu sedih karena hartanya sangat banyak. Saudara, apa yang bisa kita renungkan dari berita firman Allah ini? Yang ketiga yang saya renungkan supaya kita tetap menjadi bahagian orang yang diselamatkan, jangan terikat, jangan mau diikat oleh harta benda duniawi. Sekali lagi, jangan kita terikat atau diikat oleh harta benda duniawi. Saudaraku, sebagai manusia yang hidup, tidak kita pungkiri bahwa di dalam hidup ini kita perlu uang. Kita perlu harta benda duniawi untuk mencukupi, untuk memperlancar setiap keperluan kita dan aktivitas kita. Tetapi perhatikanlah kebenaran firman Allah. Jangan sampai hatimu, jangan sampai hidupmu diikat oleh harta duniawi itu. Maksudnya adalah jangan sampai harta duniawi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai harta benda duniawi itu membuat kita jauh atau bahkan meninggalkan Tuhan. Seperti pemuda ini menggebu-mengebu bertanya soal keselamatan. Ketika dijelaskan tentang keselamatan, pemuda ini meninggalkan Tuhan. Karena merasa apa yang aku kumpulkan sudah cukup lelah, aku berusaha untuk mendapatkan itu. Aku berjuang pagi, siang, malam dan seterusnya untuk mendapatkan ini. Mengapa Tuhan kau suruh jual? Pemuda ini tidak mengerti maksud Tuhan. Bagaimana hidupnya jangan sampai mau diikat oleh harta itu. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini Tuhan mempercayakan kita banyak hal, khususnya tentang harta duniawi ini. Saya bersyukur kalau jemaat-jemaat Tuhan ini diberkati Tuhan, bersyukur. Tetapi sekali lagi, biarlah harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita tidak mengikat kita
sehingga kita meninggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi bila apa yang kita miliki menjadi sarana bagi kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, saudara. Perhatikan, saya merenungkan satu kebenaran firman Allah tentang anak yang hilang sebagai contoh penutup dalam kebenaran firman Allah malam hari. Bagaimana si bungsu ini meminta harta benda kepada bapaknya dan diberikan oleh bapaknya. Dan dengan harta benda yang dia miliki itu, si bungsu menggunakan harta benda itu untuk memuaskan keinginan dagingnya. Singkat cerita, firman Allah mengatakan apa saudara? Hartanya harta membuat si bungsu hidupnya rusak. Harta membuat si bungsu waktunya habis. Waktu yang seharusnya dia gunakan untuk bersama bapaknya, menikmati berkat-berkat Bapa, menikmati keindahan Bapa, menikmati kasih Bapa, habis waktunya. Tetapi sungguh bersyukur kepada Tuhan. Akhir dari cerita itu, bagaimana si bungsu dengan keadaan yang kacau balau itu, keadaan yang compang-camping itu, mau pulang kepada Bapa. Saudara tahu apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya lihat dari jauh. Setiap hari yang dilakukan demikian. Selalu melihat, anakku pulang dah, anakku pulang dah, anakku pulang dah. Ternyata ketika anaknya pulang, bapak ini langsung lari, peluk anaknya, dan adakan pesta yang besar. Saudara, saya sedang menjelaskan bagaimana bapak itu sangat mengasihi si anaknya ini, sekalipun dia sudah berdosa dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu, dalam adat istiadat Yahudi, ketika orang itu sudah berbuat jahat kepada keluarganya, baik itu saudara, kerabat, orang tuanya terlebih lagi, kalau dia mau balik ke rumahnya, kalau dia mau pulang ke rumahnya, kalau orang tuanya itu seorang yang kaya, memiliki pegawai itu layak untuk melempari dengan batu, bahkan layak untuk mengolok-ngolok atau memaki-maki anak itu. Tetapi perhatikanlah, bapak ini setiap hari menunggu, melihat, dan ketika anak itu pulang, langsung dipeluk, lari langsung dipeluk. Supaya apa? Tidak ada orang lain yang melempari dia dengan batu, supaya tidak ada orang lain yang mencaci maki dia. Saudaraku yang saya kasih, responi kasih Allah ini, responi kasih Bapa ini, saudara. Mungkin keadaan kita pun pernah mengalami hal ini, atau kita sedang mengalami hal ini. Kita compang-camping dengan keadaan kita. Tapi saudaraku, tanamkan di dalam hati dan pikiranmu, jangan lupa engkau pulang kepada Bapa. Amin. Keselamatan kita ada di dalam Bapa, saudara. Perhatikan kasih Bapa yang besar itu. Bapak nggak mau hidup kita menjadi perkataan orang. Bapak nggak mau hidup kita menjadi cibiran orang, saudara. Itulah sebabnya Bapak tetap mengunjungi kita. Dengan kasihnya yang besar, dia tetap merangkul kita, supaya tidak ada seorang pun yang berkata-kata yang tidak baik kepada orang itu. Mari Bapak Ibu saudara, responi tentang keselamatan ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, yang saya pastikan ketika engkau duduk ada di tempat ini, kita tetap menjadi bagian orang yang diselamatkan. Responilah berita firman Allah hari ini. Jadilah jemaat yang kuat dan bertumbuh di dalam iman, saudaraku. Tetap berjuang apapun keadaan kita. Sekalipun kita susah, jangan tinggalkan Tuhan. Belajarlah untuk tetap melakukan kehendak Bapa itu. Dan jangan mau hidupmu diikat oleh harta duniawi. Kalau engkau hari ini compang-camping, ingat akan kasih Bapa yang besar. Dia menunggumu. Dia tidak mau hidupmu jadi cibiran banyak orang. Dia tidak mau hidup kita menjadi lemparan perkataan-perkataan orang yang tidak benar itu. Responi kasih Bapa ini. Puji Tuhan, bila kebenaran firman Allah hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan jalan sebahagia
buat bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana saat ini Tuhan ada begitu banyak hal yang Engkau izinkan terjadi. Tapi satu hal kami percaya, kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang menguasai bangsa ini Tuhan. Engkau yang, oh Tuhan, membawa bangsa ini lebih baik lagi ya Allah. Biarlah bangsa kami jadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Engkau tolong pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai daerah terpencil Tuhan. Engkau berkati kota kami secara khusus Tuhan. Engkau memberkati kota kami Tuhan. Biarlah kota yang menjadi kota yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Balas berkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Donius yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan terus. Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan saat ini, yang sudah hadir saat ini, yang sudah memuji memuliakan Tuhan, yang sudah menabur memberikan persembahan apapun itu Tuhan. Tuhan balas berkati pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Mungkin saat ini Tuhan ada yang sedang mengalami masalah Tuhan, baik dalam kesehatan, yang mengalami masalah dalam hak keuangan, yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan, perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau terus bekerja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bentar umat-Mu akan pulang, biarlah Kau tibakan dengan selamat di tempat tujuan. Dan biarlah Tuhan sepanjang malam ini kami ada dalam pertolongan Tuhan. Dan hari-hari kami, bahkan sepanjang tahun 2022, kami tetap ada di dalam campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah. Biarlah keselamatan yang Tuhan berikan tetap kita kerjakan. Biarlah anugerahnya mengalir setiap hari di dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan.